kehidupan di bulan suci Ramadan jangan kita anggap sebagai beban. Karena kalau kita anggap sebagai beban, tentu hal tersebut akan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Ada tipsnya nggak Pak Ustadz untuk murid-murid kita di sekolah gini Pak Ustadz? Misal mereka kelelahan atau mau mokel gitu Pak Ustadz, ada nggak tips atau motivasi buat mereka sadar gitu Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cakap, kembali lagi dengan podcast Cakap Sekejap. Kali ini podcast Cakap Sekejap berkontribusi dengan Rohis Mandua Kota Pekanbaru yang akan membahas seputar bulan Ramadan. Kali ini kita tidak akan membahas topik ini sendirian nih. Kita akan ditemani oleh Al-Ustadz kita yang menggerakkan keislaman di Mandua Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh perkenalan dulu Ustadz untuk Sobat Cakap kita Ustadz? Assalamualaikum Sobat Cakap semuanya. Waalaikumsalam Insyaallah wabarakatuh. pada kesempatan ini kami akan ditanya oleh Bang Ojak tentang hal-hal seputar kegiatan dan kehidupan selama bulan suci Ramadan. Baik, coba. Nah Pak Ustadz, dalam bulan Ramadan ini kan pasti banyak rintangannya itu Pak Ustadz. Misalnya murid-murid di sekolah nih Pak Ustadz, mereka kan diberi tugas, ada kendala, bagaimana mereka bisa tetap semangat menjalani sekolahnya dan tetap menjalankan puasanya dengan semangat gitu Pak Ustadz? Oke, pertama, kehidupan di bulan suci Ramadan jangan kita anggap sebagai beban. Karena kalau kita anggap sebagai beban, tentu hal tersebut akan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Baik. Karena bawaan dari badan kita akan tentunya ingin istirahat dan istirahat. Terlebih lagi diri kita tidak ada masuk makanan dan juga minuman. Terkait kehidupan belajar dan terkadang beban, tentunya madrasah sekarang tentu merubah sistem pembelajaran tidak seperti hari sebelum di bulan suci Ramadan. Berarti diubah ya Pak Ustadz? Rosternya dirubah. Yang mana sebelumnya masuk jam 6.30, sekarang masuknya jam 7.15 mulai pembelajaran. Dan bahkan sampai jam 10.15. Setelah itu kita akan sibukkan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti tadarus Al-Quran, pidato, dan juga lomba da'i-da'iyah dan hifzul matanul hadith. Dan itu semua adalah untuk mengisi kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Oke Pak Ustadz, ada tipsnya nggak Pak Ustadz untuk murid-murid kita di sekolah gini Pak Ustadz? Misal mereka kelelahan atau mau mokel gitu Pak Ustadz, ada nggak tips atau motivasi buat mereka sadar gitu Pak Ustadz? Ya, kalau tips untuk agar kita bisa memanfaatkan kehidupan di bulan suci Ramadan ini, kita mesti menyadari bahwasanya kesempatan untuk sampai di bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat istimewa. Dan tentunya tidak bisa dicapai oleh orang-orang yang tidak sampai di bulan suci Ramadan ini. Iya juga ya, karena kita bisa melihat bahwasanya di luar sana banyak orang yang sampai juga di bulan suci Ramadan ini, tapi mereka tidak diberikan kesempatan untuk bisa menikmati kegiatan amaliyah di bulan suci Ramadan. Contohnya orang yang lagi sakit, orang yang sering yang melakukan perjalanan, mereka hidup atau mereka juga merasakan kehidupan di bulan suci Ramadan, tapi mereka tentunya dengan kegiatan mereka tidak bisa dapat memanfaatkan apa momentum dari kegiatan amaliyah di bulan suci Ramadan ini. Ya seperti tadi yang dibilang, ada keinginan ingin membatalkan puasa, ingin mokel, atau buka diam-diam. Ya, tentunya hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa kepadanya di bulan suci Ramadan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana sudah diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Oke Pak Ustadz, berarti itu saran dari Pak Ustadz untuk teman-teman kita nih, mana tahu ada yang buka diam-diam atau mokel ya Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, bagaimana kita menyiapkan diri kita ini Pak Ustadz secara fisik maupun spiritual saat dalam sahur untuk melanjutkan pekerjaan kita atau rutinitas kita seharian itu Pak Ustadz? Oke, dalam sahur, karena di dalam ibadah puasa tersebut pasti ada yang namanya sahur. Dan sahur tersebut sebagaimana disabdakan dalam hadis Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena di dalam sahur tersebut terdapat keberkahan.
Dan keberkahan di sini seperti yang disebutkan oleh para ulama, artinya adalah kathratul khair, banyak kebaikan di dalamnya. Bahkan kegiatan kita selama bulan suci Ramadan ini, kita berharap tentunya dapat keberkahan karena kathratul khair. Sedangkan kita menamakan kegiatan tersebut dengan kemilau, gebiar. Coba bayangkan kalau kita seandainya pergi ke supermarket. Kita pergi ke supermarket membeli 1 tapi dapat 3, dapat 5. Tentu yang kita rasakan adalah sebuah kegembiraan. Dan kita ingin memanfaatkan waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur tersebut, selain waktu makan atau waktu untuk mensantap sebelum kita menahan diri di waktu siang hari, kebanyakan Allah memerintahkan untuk memperbanyak istighfar. Karena di waktu sahur tersebut terdapat banyak kebaikan dan banyak keberkahan. Sehingga di waktu sahur tersebut secara rohaninya berdasarkan hadis Nabi SAW tadi, fa inna fis sahuri barakah, dan juga kita juga harus menguatkan jasmani kita dengan menyantap makanan sahur. Mungkin muncul pertanyaan, apakah makan sahur ini bisa kita makan di waktu malam, kemudian di waktu sahurnya kita tidak bangun? Tentu kita tidak dapat keberkahan sahurnya. Itu kita hanya makan di waktu malam. Karena sahur tersebut sudah ada waktunya, yaitu sebelum azan subuh. Berarti kita harus mendapatkan berkah dari sahur yang kita lakukan ini ya Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, misal kita sudah melewati bulan Ramadan, kita beribadah sebanyak mungkin di bulan Ramadan, namun setelah bulan Ramadan lewat kita tidak melakukan ibadah itu lagi, tidak sebanyak itu juga, dan tidak terlalu fokus pada ibadah itu. Gimana itu Pak Ustadz? Rasulullah SAW mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah sukai, Allah cintai adalah amalan yang terus-menerus walaupun dia sedikit. Sekarang Ustadz balik bertanyalah ke Bang Ojak. Sebelum Bang Ojak masuk ke Mandua, apa tujuan Bang Ojak untuk masuk ke Mandua? Tujuan untuk masuk Mandua, Ustadz? Pastinya untuk meneruskan pendidikan, meraih prestasi yang banyak di Mandua, Kota Pekanbaru, dan membanggakan orang tua, Pak. Oke. Kita masuk di bulan suci Ramadan ini ibaratkan masuk ke dalam sebuah madrasah. Masuk ke dalam sebuah madrasah tentunya kita memiliki tujuan untuk apa kita masuk ke dalam sebuah madrasah tersebut. Madrasah tersebut sudah terkenal dengan alumninya yang tersebar di universitas-universitas dalam dan luar negeri. Madrasah tersebut sudah terkenal dengan alumninya yang banyak bekerja di tempat-tempat yang terkenal. Nah, ketika kita ingin meneruskan hal-hal baik yang sudah kita tanamkan di bulan suci Ramadan ini, kita sudah sering tadarus, qiyamul lail, tentu kita ingin meneruskannya di luar bulan suci Ramadan. Dan tentu ketika kita ingin lulus dari sekolah ini, dari Mandua ini, kita ingin masuk ke perguruan tinggi yang kita inginkan. Tentu kita menginginkan nilai kita itu grafiknya naik. Begitu juga dengan kita di bulan suci Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan ini mungkin di awalnya kita semangat. Tentu di akhirnya itu ketika sudah ingin berakhir dengan bulan suci Ramadan, mungkin kita disibukkan dengan kesibukan lain. Mencari pakaian raya, persiapan untuk pulang kampung, dan lain-lainnya. Tentu ini harus kita siasati lagi. Kita ingin lulus dari bulan suci Ramadan, tentu kita harus meningkatkan grafik kita. Sebagaimana kita ingin lulus dari Mandua ini, dengan status terbaik dan diterima di perguruan tinggi yang kita inginkan, tentunya kita harus memperbaiki amal ibadah kita. Dan ketika kita sudah selesai dari bulan suci Ramadan ini, bukti kita itu sudah berhasil, atau ibaratnya kalau kita sudah lulus dari Mandua ini dan diterima di kampus yang kita inginkan, adalah kita dapat mendawamkan kembali amaliyah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan di luar bulan suci Ramadan, walaupun hanya sedikit. Berarti tetap kita lanjutkan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu ya Pak? Tetap kita lanjutkan walaupun tidak banyak, walaupun cuman kita di bulan suci Ramadan mungkin kita bisa mengkhatamkan 1 hari 1 juz, mungkin di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan kita bisa mengkhatamkan kurang dari itu. Yang penting ada berkesinambungannya, tidak terputus begitu saja. Berarti tetap berlanjut. Tetap gitu ya, berlanjut. Nah, dari tadi kan kita membahas tips dan saran dari Bapak kan Pak. Bisa nggak sih Pak Bapak jelasin apa aja berkah utama di bulan puasa itu Pak, di bulan Ramadan ini Pak? Keberkahan di bulan Ramadan ini sebagaimana yang disebutkan Ramadan Mubarak. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan tadi yang sudah kami jelaskan adalah
bulan yang penuh dengan kebaikan, kathratul khair. Mungkin dapat Bapak simpulkan ada 3 keberkahan utama yang disebutkan oleh para ulama dan juga disampaikan oleh Nabi SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang pertama ini adalah bagaimana di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Lalu dalilnya apa? Tentu kita beragama butuh dengan dalil. Dalil kita adalah Al-Quran dan juga Sunnah. Nabi SAW mengatakan, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan tentu ibadah puasa ini adalah ibadah yang satu-satunya ibadah mungkin yang Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Contohnya kita lihat dari puasa Arafah, puasa Asyura, dan juga puasa Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW tadi, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kita tahu fadilahnya adalah menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa, Allah juga melipat gandakan amaliyah kebaikan kita ini. Seperti kita tahu bahwasanya salat berjamaah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, salatul jamaati afdalu min salatil fardi bisa wa ishrina darajah. Yaitu salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri sebanyak 27 derajat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nominalnya. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sesuatu tersebut dengan menyebutkan kebaikannya, tapi terkecuali di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, kullu amali bani Adam yudha'af. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Faqala Allah Ta'ala illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu li ajli. Walis-shaimi lahu farhatan inda fitrihi wa inda liqa'i rabbih. Nabi SAW mengatakan bahwasanya setiap anak cucu Adam, setiap anak keturunan Nabi Adam alaihi salam, mereka amal ibadahnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan yaitu sebanyak 10 kali dikalikan 10 kali lipat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Dan kemudian itu dikalikan sebanyak 700 kali. Dah, satu kebaikan yang kita lakukan, satu kebaikan ini akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan dari 10 kebaikan ini akan dikalikan dengan 700. Banyak juga jadi ya Pak Ustaz. Berapa lah jumlahnya tuh? Beribu-ribu. Intinya lebih dari satu yang kita lakukan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa shaum, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena ibadah puasa tersebut adalah ibadah yang khusus untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian? Fa innahu yada syahwatahu wa ta'amahu li ajli. Karena orang tersebut, orang yang berpuasa tersebut, mereka menahan dirinya dari syahwatnya, dari makanannya untuk diriku. Dan untuk orang yang berpuasa tersebut memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika fitrihi, ketika dia berbuka. Dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika dia bertemu nantinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan melipat gandakan segala amaliyah ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini karena keberkahannya. Dan itu semua tentunya karena ada sesuatu yang istimewa di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah karena di bulan suci Ramadan tersebut terdapat satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW dan tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya. Tapi Nabi SAW menganjurkan kita untuk bersungguh-sungguh mencarinya. Apakah dari awal sampai akhir? Tapi Rasulullah lebih menekankan di 10 akhir dari bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita berharap bisa sampai ke malam Lailatul Qadar tersebut. Kenapa? Karena
kita beramal di malam Lailatul Qadar tersebut sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan melipat gandakan amaliyah Ramadan kita selama bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan sebuah surga khusus bagi orang-orang yang berpuasa ini. Nabi SAW mengatakan fima ma'nahu fa innal jannah laha thamaniyatu abwab wa fiha babun yusamma rayyan la yadkhuluha illa shaim. Kama qala Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan bahwasanya sesungguhnya surga itu terdapat 8 pintu. Dan dari 8 pintu ini ada satu pintu yang mana pintu ini khusus untuk orang-orang berpuasa. Dan pintu tersebut tidak akan dimasukin oleh orang-orang yang berpuasa. Nanti ketika kita sudah berkumpul di padang mahsyar, maka dipanggillah dari pintu tersebut bahwasanya orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalam pintu tersebut. Dan ketika orang-orang yang berpuasa sudah masuk ke dalam pintu tersebut, maka pintu tersebut akan tertutup. Karena pintu tersebut dikhususkan hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Makanya dari keberkahan, kebaikan yang kita rasakan di bulan suci Ramadan ini ada sesuatu hal yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melaksanakan ibadah puasa ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Allah tidak menyebutkan berapa nominalnya. Sebagaimana yang di salat jemaah tadi Allah menyebutkan salat berjamaah 27 derajat lebih baik daripada salat sendiri. Dan ketika kita membaca Al-Qur'an, satu hurufnya 10 kebaikan, dan 10 kebaikan dilipat gandakan 700 sampai 700 kecuali puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan berapa nominal. Berarti lebih dari itu dan bisa jadi lebih kurang. Lebih kurang ini dalam arti kalau seandainya kita tentunya dengan syarat-syarat berpuasanya apakah untuk Allah atau ada hal-hal yang mengganggu niat kita dalam menjalankan ibadah puasa tersebut. Berarti kita harus menjalankan puasa ini dengan niat yang penuh dari hati kita, betul, agar mendapatkan ganjaran yang setimpal gitu. Ganjaran yang setimpal dan yang lebih banyak lagi yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena Nabi SAW mengatakan di hadis awal tadi, man shoma ramadhana imanan, harus penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Dan dosa-dosa yang di sini yang dimaksudkan oleh para ulama adalah dosa-dosa kecil. Keluar darinya adalah dosa-dosa melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sobat cakap, di bulan Ramadan kita mendapatkan banyak berkah dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita berusahalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah-ibadah yang sudah disebutkan Pak Ustadz tadi untuk meningkatkan keimanan kita di bulan Ramadan dan untuk seterusnya. Kami dari podcast Cakap Sekejap mengucapkan selamat menunaikan puasa di bulan Ramadan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.